Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Ulama anal kiram yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai, Yai Said Asrori, yang sangat kita cintai Bapak Kepala Sekolah, perwakilan saking Departemen Agama, ini mantan kepala sekolah, nggih. Alumni kepala sekolah nih. Milo saged reoni. Nggih. Para kiai sedaya ingkang rawuh yang kita hormati, yang kita banggakan ning Wafik Azizah, alumni ternyata nggih. Alumni MAN. Punya kiprah menjadi pendobrak bahwa seni religi juga punya panggung di Indonesia. Nah, beliau termasuk salah satu foundingnya di Indonesia. Nah, ternyata alumni MAN, satu prestasi yang luar biasa. Para wali murid, dan seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Ada 2. Oh. Jadi enggak di mana-mana. Enggak di pesantren, enggak di masyarakat, enggak di sekolahan. Membicarakan Isra Mi'raj itu enggak ada habisnya. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini di luar jangkauan akal manusia. Makanya di zaman Rasulullah pun itu sulit untuk dipahami oleh akal. Sulit untuk dipahami akal. Enggak ada saksi, enggak ada bekas, hanya cerita. Gitu. Jadi hanya cerita. Bahwa Rasulullah naik itu ya saksinya enggak ada. Kalau ditemani malaikat Jibril ya enggak ada yang bisa nanya ke malaikat Jibril. Temani Buruk ya enggak ada yang tahu terminalnya Buruk itu di mana. Berarti perjalanan ini memang di zaman itu menjadi sebuah perjalanan yang sulit. Satu-satunya dokumentasi dalam bahasa pengetahuan ya. Satu-satunya dokumentasi adalah ayat yang diberikan Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini padatnya luar biasa. Satu ayat ini dibahas itu 10 kitab itu enggak cukup. Saking padatnya ayat ini. Bahas minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu udah luar biasa capek orang. Dari mulai pertanyaan kenapa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kok tidak minal masjidil haram ilal Borobudur gitu misalnya. itu enggak, kalau dibalik itu semua kalau dibuka luar biasa. Itu. Linuriyahu min ayatina. Yang lain enggak. Kenapa Rasulullah sampai di itu? Yang lain itu kan gambarkan gitu aja. Nabi Musa sampai Gunung Tursina, udah habis itu selesai. Turun lagi. Dan naik lagi.
Nabi Idris naik, enggak turun lagi. Nabi Isa naik, ya enggak turun. Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina. Loh, ini bahasan luar biasa. Belum lagi bahasan tentang alladzi barokna haulahu. Itu zaman itu. Orang diceritani ini tempat barokah itu sulit diterima, wong nggak ada apa-apa, wong cuman batu dok. Barokahnya apa gitu. Zaman segitu. Jadi Masjidil Aqsa barokah opo gitu. Tanahnya gersang. Masjidil Haram juga sama. Di situ ada awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Waktu itu juga apa ini maksudnya? Tanahnya gersang, cuman batu-batu tok. Enggak, wadin ghairi dzi zar'ain. Itu zaman segitu sulit orang mencerna. Ini apa ini? Sangat susah diterima. Sudah enggak ada saksi, keterangannya juga enggak kontekstual. Tempat barokah, barokahnya apa waktu itu? Enggak ada barokahnya sama sekali, enggak kelihatan. Wong cuman batu-batu tok. Nah, kalau sekarang sih barokahnya kelihatan, menghasilkan devisa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekarang kelihatan. Setelah 1500 tahun baru ketahuan kan. Bahwa tempat itu barokah memang. Ya biru umroh juga hidupnya dari situ. Ekspor import hidupnya dari itu ketahuan. Barokah, minyak ada di sana. Kalau waktu itu kan benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Innahu huwas sami'ul basir. Lu kenapa kok dari peristiwa sebesar itu? Kok kalimat yang dipakai kok sami'ul basir? Zat yang maha mendengar, mendengar apa? Basirun, zat yang melihat, melihat apa? Itu kalau dibahas kepadatan itu luar biasa. Cuman kan waktunya juga nggak memungkinkan kalau dibahas satu-satu. Tapi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar peristiwa yang hanya bisa dipahami oleh orang milenial sekarang. Makanya zaman itu sahabat-sahabat bahkan banyak yang tidak percaya. Karena itu peristiwa masa depan sebenarnya. Jadi Nabi ini dibawa ke situasi yang akan terjadi di masa depan. Nah sekarang anak-anak milenial ini mudah mencerna Isra Mi'raj itu mudah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa semalam, enggak nyampe sekarang. Karena ada pesawat. Loh dulu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kok semalam? Itu sudah pusing orang Arab mencernanya. Karena yang tercepat itu kuda. Kalau orang Jawa mungkin mencernanya lebih mudah karena punya saipi angin kan gitu. Wah itu peristiwa yang padatnya luar biasa. Apalagi terus sampai ke langit. Karena bahasanya udah sulit. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa semalam. Aqsa itu kan bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu tempat yang jauhnya nggak ketulungan, nggak tergambar. Kalau jauh yang tergambar itu bait. Tapi kalau Aqsa itu apa? Jabal Kat lah kalau orang Jawa bilang. Jadi tempat yang ora cetha adoh Jabal Kat. Ini bait ngono adoh. Ya Jogja Magelang ini bait gitu. Tapi kalau Aqsa itu, makanya ketika menyebut orang yang tidak jelas pakaiannya, yang tidak jelas kalimatnya, bentuknya asing ketika sowan ke Rasulullah, kemudian kencing di masjid itu ada peristiwa itu. Nah orang ini karena saking tidak jelasnya entah dari mana, maka disebut wajah amin Aqsal Madinah. Jadi menggunakan bahasa Aqsa.
Nah, itu peristiwa masa depan. Gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang melihat Isra Mi'raj, itu lebih sebenarnya tinggal sedikit dijelaskan itu nggak susah. Itu nggak susah. Karena Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah mata rantai kehidupan gitu. Dengan etapa dan estafeta sampai tutupnya dunia. Sampai tutupnya dunia itu di estafetanya di situ dari Isra Mi'raj. Kenapa dari Masjidil Haram misalnya? Itu estafeta awal, setat awal kan. Karena Masjidil Haram ini kan setat awal kehidupan. Karena disebut awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu disebut di situ. Nah, kemudian dunia berkembang, akan tetapi manusia kehilangan orientasi spiritual. Nah, puncaknya di mana? Di zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Puncaknya di mana? Kalau Nabi Idris, Nabi Nuh, itu masih percaya Allah, tapi nakal. Tapi beling gitu kan. Dablek. Terus ya mulai mengingkari. Tapi begitu di zaman Nabi Ibrahim, ini orientasi spiritual itu berubah. Bahwa Tuhan itu tiba-tiba punya duplikasi. Namanya patung. Yang tadinya hanya, kalau Nabi Adam kan nggak diajari tauhid, ketemu Allah langsung. Tapi Habil Qabil ini hanya patuh dan tidak patuh. Jadi masih mengakui Allah, mengdablek ini generasi ini. Kan'an itu sebenarnya juga masih mengakui Allah, dua blek ngeyel karo bapaknya itu kan. Nah, tapi di zaman Nabi Ibrahim ini berubah, jadi Tuhan itu manifest, membentuk sosok. Jadi terduplikasi dalam bayangan manusia dalam wujud patung. Nah, sistem penyamaran dan hilangnya identitas iman ini membuat Nabi Ibrahim ini bingung. Srengenge, matahari, terus rembulan, ini patung, diajar semua. Ini enggak, matahari enggak lah, bulan enggak, patung enggak, diwajar. Tuhan yang material ini dihabisi sama Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim ini melakukan perjalanan mencari guidance kalau dalam bahasa sekolahan itu, mencari guidance untuk menemukan kembali simpul spiritual atau keimanan. Nah, karena Nabi ya dengan ininya dibimbing oleh Allah, dikembalikan sampai ketemu kembali, menemukan kembali titik itu. Nah, tapi kan waktu itu juga yang namanya awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah itu enggak kelihatan. Jadi di situ perjalanannya bukan perjalanan, jadi perjalanannya fisik, tapi itu adalah perjalanan rohani. Karena awwala baitin wudi'anya ini sudah runtuh, sudah enggak ada wujudnya. Sudah seperti batu berserakan itu aja sudah. Mungkin seperti kita menemukan candi yang sudah runtuh. Tapi kalau di sini kan masih kelihatan candi karena ada batu diukir. Lah kalau waktu itu Ka'bah itu batu potong-potongan gitu aja. Bukan batu kotak bersiku, enggak ya, runtuh. Kayak runtuhan-runtuhan batu habis kena dinamit itu, cuil-cuil gitu aja. Tapi Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah tentang barokah yang ada di Masjidil Haram ini atau di
di Baitikal Muharram itu. Makanya Nabi Ibrahim berani di situ. Begitu nggak ada apa-apa, tapi yang dicari adalah simpul spiritual. Makanya simpul spiritual lebih kuat daripada kenyataan empirisnya atau bentuknya. Walaupun bentuknya nggak ada apa-apa, tapi di situ ada sesuatu yang terhubung dengan yang maha kuasa. Makanya kemudian punya kenekatan yang dalam bahasa manusia adalah kenekatannya wong edan. Coba bayangkan, tiba-tiba terus Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Loh, jadi tak titipno anakku di tempat yang gak ada apa-apa. Iku kan nek cara wong sekarang iso melanggar HAM itu. Itu iso digantung karo maratuwane itu. Punya anak dan cucu kecil terus digledake gitu. Ghairi dzi zar'in, tapi keyakinan inda Baitikal Muharram mengalahkan ghairi dzi zar'in. Jadi keyakinan tentang bahwa jaminan Baitikal Muharram ini akan mengalahkan walaupun ghairi dzi zar'in, padahal kehidupan manusia itu dari zar'in, dari tanaman, makan ya tanaman, minum itu nggak ada apa-apa, air nggak ada, tumbuhan nggak ada, ini adanya apa? Tikus saja nggak ada, kan gitu nggak ada apa-apa, iya apa gitu. Tapi keyakinan inda Baitikal Muharram lebih kuat. Makanya ketika keyakinan inda Baitikal Muharram itu lebih kuat, itu tercermin dari doa. Sandarannya bukan pada ghairi dzi zar'in, tapi sandarannya kepada inda Baitikal Muharram. Maka doanya itu bukan sandaran zar'in, sandaran Baitikal Muharram. Maka Robbana liyuqimus sholata. Dalam bayangannya manusia, lha wong nggon kaya ngono kok orang disuruh istiqomah beribadah, itu ora masuk akal. Kalau sekarang itu mungkin dianggap itu nabi edan gitu. Urene ngopo-opo kok disuruh punya kekuatan istiqomah, mau sholat, mau mengabdi. Sementara orang itu kalau mengabdi itu kan kepada sesuatu yang jelas kelihatan dia mau mengambil manfaat apa. Dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya. Itu orang pasti mengabdi kepada yang kaya, bukan kepada yang miskin. Sampean disuruh hidup memilih di Magelang, itu di Magelang yang hijau royo-royo, apa-apa ada gitu. Atau kemudian disuruh hidup memilih di pulau dekat Pulau Karang gitu misalnya. Ya pasti milih di. Nah nek milihnya di sana mesti strukturnya jangan lagi wong edan. Tapi keyakinan terhadap Baitikal Muharram ini keyakinan yang nyata. Walaupun di dalam pandangan empiris itu enggak nyata. Ini nyoto nih. Makanya Robbana liyuqimus sholata. Dalam pandangan orang itu sudah masuk akal. Apalagi waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ngon koyo ngono menghasilkan rasa cinta. Surah udah ini itu hanya benar-benar sandaran spiritual yang kuat. Nah, permintaan yang ketiga itu bukan bersandar pada zar'in, tapi bersandar pada Baitikal Muharram. Makanya permintaannya melampaui sistem empirisnya. Keluar dari sistem sosiologi dan sistem antropologi, permintaannya out of the box. Apa permintaannya? Warzuqhum minats tsamarot. Lu sajarotnya itu enggak ada wong ghairi dzi zar'in kok. Tiba-tiba yang diminta adalah buah. La'allahum yashkurun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Makanya karena keyakinannya spiritual ketika beliau minta bukan sandaran dunia tapi sandaran Baitikal Muharram, maka batu yang dipakai berdoa ini enggak kuat.
Batu ini empiris, tapi yang hadir ini adalah spiritual. Makanya batunya nggak kuat ketika doa itu, batunya rontok, keroak itu kakinya. Sama dengan para wali ketika memohon kepada Allah, itu bukan memohon sesuatu yang material, tapi spiritual, tentang keimanan orang, tentang kebaikan masa depan, bukan tentang kekayaan, bukan. Makanya para wali juga ketika sujud, batu keroak. Nah mungkin itu bedanya, kalau sekarang kan permintaannya material. Makanya begitu sujud bukan tempat sujudnya yang keroak, tapi batuknya yang kapalen. Gitu loh. Ini. Yang kemudian punya pembenaran ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu pembenarannya. Loh, ini spiritual. Itu luar biasa. Nah, makanya spiritual ini setelah ditemukan awwala baiti wudi'a lin-nasi dan menemukan sosok Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini juga perempuan yang eksotis gitu kan. Dia nggak komplain, Mas, sampean iki edan apa? Aku kok mbok titipkan di sini. Loh, ini perempuan yang luar biasa, sandaran spiritualnya, kepercayaan terhadap suaminya itu luar biasa. Walaupun dihadapkan pada keadaan tidak ada apa-apa. Dia semangat aja gitu kan, ya udah tahu lah itu air itu sulit lah di situ, udah. Tapi pede aja udah cari sofa marwah, enak. Dia tahu. Tapi bahwa kemudian air itu ada di kaki Nabi Ismail, yang akhirnya kemudian sehari ini orang bisa tahu. Kalau bertanya kenapa air Zam-Zam itu air terbaik dunia, kenapa nggak bisa dikalahkan? Karena ternyata secara spiritual apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan dilakukan oleh Siti Hajar dan dengan jalan sana sini itu menghasilkan rumus fisika, rumus kimia, bahwa sudut H2O itu sama persis dengan sudut antara Sofa Marwah dan Zam-Zam. Coba sampai ukur. Itu 100 berapa derajat itu? Segitiganya itu persis dengan sudut Masjidil Zam-Zam, Siti Hajar dan Siti Hawa. Lah kira-kira sing gawe sudut H2O itu kira-kira wong Islam apa ora itu biyen? Kok bisa membuat rumus sudut H2O itu sama persis dengan rumus Sofa Marwah Zam-Zam. Nah itu yang membuat kok ada. Makanya mau pokari, mau apa nggak bisa. Jadi ketika sudut itu adalah sudut spiritual, bukan sudut empiris. Mampu menghasilkan sudut yang sama persis dengan sudut H2O. Makanya kalau cari kenapa air Zam-Zam itu air termurni dan terbaik dunia, karena sesuai rumus. Jadi kalau sesuai rumus itu memang susah. Sama dengan ketika saya ditanya apa yang paling rasional dari Islam, saya jawab sholat gerhana. Orang ateis yang nanya, sekarang rajin sembahyang dia. Kenapa sholat gerhana? Lah ya iyalah, nggak ada sholat itu rukuknya 2 kalau nggak sholat gerhana. Kenapa? Karena kalau rukuk 1 itu sudutnya 90 derajat. Nah kalau 2 kali kan 180 derajat. Nah kalau 180 derajat itu artinya matahari, bumi dan bulan itu flat. Ini kan jangkauan masa depan. Sama dengan ketika berdebat antara Jokowi atau Prabowo dari awal. Saya mendukung Jokowi yang menang. Itu kok bisa Kiai? Ya rumusnya begitu. Karena presiden sebelum Jokowi itu adalah SBY. Nah salahnya ketika yang melawan Jokowi itu Jokowi disingkat JKW. Ketika sudah disingkat JKW, JK, nggak ada yang bisa mengalahkan waktu itu. Karena J kali K sama dengan W, W kali J sama dengan K. Itu jarak, kecepatan dan waktu.
Siapa yang bisa ngalahin? Iki wafak Jawa gitu kan. Apalagi ketambahan JK, jarak dan kecepatan. Cuman nggak punya W, makanya cuman menemani selama 1 periode. Loh kan itu kan. Loh, ini kan rumus wafak itu begitu. Rajah kalau orang Jawa. Jadi kalau pakai huruf Arab abajadun, kalau pakai huruf Jawa hono coroko, pakai huruf Latin ya ABCD, bisa diwafak. Loh, itu tuh ada. Apalagi yang mewafak itu muafik kan, ya gimana nggak mandi. Loh, nah itu. Jadi yang dilakukan oleh Siti Hajar itu ya pasti bukan, loh, air itu kan di bawah, loh itu nyarinya malah yang di atas itu kan, terus gimana? Tapi perjalanan itu mampu menghasilkan sudut yang sama persis dengan sudut H2O. Makanya harus di teori kayak apapun nggak bisa ngalahkan sumur Zam-Zam. Ukur aja itu posisinya sama segitiganya, itu segitiga dengan sudut H2O. Nah itu makanya kemudian ini nggak bisa, ini harus jadi guidance karena manusia itu butuh guidance spiritual. Maka akhirnya kemudian diabadikan dalam makom Ibrahim, Khidir Ismail, terus kemudian Sa'i, Sofa, Marwah. Ini kan sebuah perjalanan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini apa? Yang akhirnya kalau kita ini dalam bahasa santri itu, akhirnya Nabi Ibrahim itu setiap hari ditabaruk. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim itu. Karena apa? Di situ ada Baitikal Muharram, tempat barokah. Yang akhirnya puluhan tahun, ratusan tahun baru ketahuan. Ternyata barokahnya Masjidil Haram itu bisa kita rasakan di Indonesia. Loh, Indonesia merdeka, resolusi jihad, itu kan barokahnya Masjidil Haram. Bahasanya aja bahasa Arab. Membuat dasar negara, barokahnya Masjidil Haram. Karena di situ ada penggunaan apa? Penggunaan satu ketuhanan yang Maha Esa, ini jelas ini bersifat global ya. Tapi di situ ada kalimat apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sampai di dalam bahasa yang paling spesifik tentang landasan idil itu menggunakan bahasa Arab, adil dan beradab. Adilun itu bahasa Arab, bukan bahasa Magelang. Adab itu bukan bahasa, itu bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bahasa Arab. Cita-cita Rasulullah, cita-cita apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa mencita-citakan tentang adanya ra'iyah. Ra'iyah itu sebuah sistem masyarakat yang saling bertanggung jawab. Tidak ada kasta. Sementara waktu itu di Indonesia ini adalah raja, hamba, kawulo, gusti. Tapi dengan ya pasti itu tirakatnya bukan kemudian secara akal gitu ya, tapi menyandarkan semua kepada Rasulullah. Titipno wong Indonesia ini kepada Rasulullah. Dititipkan, makanya dikasih nama Ra'iyah, untuk melebur raja dan hamba, kawulo dan gusti. Tapi yang lokal tidak dihapus, nggak dimansuh. Yang hamba sahaya tetap bisa bilang saya. Yang kawulo tetap boleh bilang kulo. Yang abdi di Sunda tetap abdi, tetap bisa. Tapi bahwa struktur yang demikian kuat ini bisa berubah. Karena apa? Karena kekuatan para wali dulu itu menitipkan kepada Rasulullah, sehingga barokah yang dulu disampaikan oleh Rasulullah tentang ra'iyah terwujud di Indonesia, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Ini prestasi genuin yang luar biasa. Loh, makanya kemudian ra'iyah itu bersama hidupnya, saling bertanggung jawab. Itu yang Nasrani, yang Hindu, yang Islam, yang Konghucu,
Semua saling bertanggung jawab. Ketika nggak pakai helm, ya pasalnya sama. Kiai nggak pakai helm ya undang-undangnya sama, pastor nggak pakai helm ya undang-undangnya sama. Maka ketika kemudian orang mau ke masjid ya kena undang-undang yang sama di lalu lintas, mau ke gereja juga undang-undangnya sama. Maka dalam konsep ra'iyah ketika kesamaan undang-undang boleh saling menjaga. Makanya ra'iyah ini saling menjaga. Jadi begitu ada banser jaga jalan ketika ada gereja yang sedang lagi apa jenenge Natal. Ini ada sistem penjagaan kesamaan dalam sistem ra'iyah. Begitu juga di Bali ketika kita Idul Fitri yang jaga juga pecalang. Ini dalam satu sistem. Itu loh. Nah, yang kedua adalah permusyawaratan. Bagaimana kalimat wasyawirhum fil amri bisa pindah ke dalam kalimat permusyawaratan yang itu bahasa yang paling spesifik yang ada di dalam Pancasila. Dia bukan bahasa umum, dia bahasa landasan paling ideal. Permusyawaratan. Jadi oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Arab yang paling tinggi strukturnya. Karena untuk menuju kepada sabili robbik itu pertama kali adalah bil hikmah. Jadi diletakkan betul-betul kalimat kalau mau masuk ke dalam agama Allah itu bil hikmah. Nah, yang ditaruh itu hikmah. Yang dipimpin oleh hikmah, bukan dipimpin oleh mauidhah hasanah gitu. Bukan dipimpin oleh bil jadil itu enggak, tapi bil hikmah. Itu pun masih dalam permusyawaratan. Jadi misalnya ahli hikmah kumpul pun juga harus bermusyawarah. Gitu. Makanya ketika orang-orang pinter ngumpul, ya harus tetap bermusyawarah. Tidak kok kemudian makanya ya ini santri ketika ngumpul musyawarah. Baina khamsina aliman itu musyawarah, kiai top kabeh 50 itu tetap bermusyawarah. Kemudian kiai-kiai ini suruh istikharah. Maka kemudian semua istikharah, diistikharah, sing istikharah diistikharah. Baru kemudian yang ketiga ada pemimpin as-su'alu li ahlil mukasyafah, tanya kepada ahli kasyaf. Lah itu sudah spiritual, sudah tidak empiris. Nah itu jadinya organisasi saya namanya Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini suriahnya. Makanya kadang dilawan ya nggak bisa. Oleh organisasi yang isinya 3 orang daftar Kemenkumham ya nggak bisa ngelawan organisasi yang punya sistem seperti itu. Permusyawaratan perwakilan bahasa Arab. Keadilan adlun lagi sosial bagi seluruh rakyat. Tuh. Ini sebuah barokah yang kita dapat. Kan gitu. Jadi 1500 tahun berikutnya, oh iya, ini barokah ternyata. Nah kalau sekarang sudah nggak perlu nanya lah, biro travel yang hidup dari sana berapa, barokah betul. Dengan wajah al-afidata minan nasi tahwi ilaihim, hotel dibangun, bandara setiap hari lalu lalang, hanya istirahat sebentar karena corona kan gitu. Bahkan orang Amerika bisa mengambil manfaat. Dia bikin sebuah hotel namanya Hotel Hilton, Hotel Movenpick, menghidupi hampir seluruh kaum yang ada di situ. Coba, TKI hidup di situ, Aramco ngambil minyak dari situ, membangun sistem energi dunia dari situ hari ini. Loh itu Nabi Ibrahim semua ini yang menemukan guidance-nya. Loh, makanya Rasulullah itu dihantarkan masa depan dunia itu dari barokah ini. Kemudian disebutkan Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu. 1500 tahun berikutnya orang baru sadar bahwa barokah ini Masjidil Aqsa. Walaupun barokah Masjidil Aqsa hari ini sebagian besar ini diambil oleh orang yang membawa Injil sama membawa Taurat, sama membawa Zabur.
Untuk apa? Membangun peradaban besar dan sekarang kita bisa lihat namanya Eropa. Bangkitnya Eropa seperti itu karena barokahnya Masjidil Aqsa. Kalau tidak ada barokah Masjidil Aqsa dia masih kegelapan. Yang bangun siapa? Ya orang yang kemudian menjadi Nasrani, orang yang kemudian menjadi Yahudi. Gitu. Nah, Rasulullah dihantarkan pada namanya Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu kan bahasa yang beda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena tentang kotak segala tahu sebelum Islam itu juga sudah ada. Orang Eropa punya mimpi kotak segala tahu namanya kotak Pandora. Orang Yahudi Nasrani membayangkan kotak segala tahu itu namanya tabut Sulaiman. Nah kalau orang Jepang membayangkan kotak Doraemon kan itu. Jadi donya ini sak kotak yang mengatur siklus dunia. Ini meng sak kotak jenenge Lauhil Mahfud. 1500 tahun berikutnya memang dunia itu sak kotak ternyata. Hanya diwakili oleh harddisk kecil. Seluruh sistem transaksi dunia diwakili oleh harddisk yang dimiliki oleh Bank Devisa New York. Yang berpusat di Wall Street di Amerika. Yang mengontrol seluruh sistem transaksi finansial dunia. Yang menghasilkan transaksi namanya Amazon. Yang menghasilkan transaksi namanya apa? Obligasi yang namanya itu cuma dari satu kotak itu. Nah sekarang orang transfer ya sak kotak itu dari situ. Rekening duit itu diatur oleh sak kotak. Orang ngomong itu diatur sama satu kotak. Itu namanya harddisk telekomunikasi. Sak satelit tadi sampai naruh apa kotaknya itu. Yang itu dalam bahasa agama hati-hati. Kamu ngerasani orang ada catatannya. Hati-hati kamu berbuat buruk ada catatannya. Itu dulu susah dicerna. Sekarang setiap sistem komunikasi ada catatannya. Jejak digitalnya ada. Sampai jangan macam-macam korupsi walaupun di tempat gelap pakai WA, pakai bahasa ayat-ayat Quran ini tetap ketahuan wong kotaknya satu. Itu kan I love you yang menggunakan kotak yang sama. Itu transaksi golek wedok ya kotake itu. WA ngundang pengajian ya kotaknya ya itu. Loh, ini kan sudah bisa dijadikan sesuatu yang kemudian kita sering sebut sebagai teknologi. Kotaknya bodoh. Arab ece-ece dan ya kotaknya Mark Zuckerberg yang dibikin oleh Kun namanya WhatsApp. Terus jejaknya ada, saya kirim jempol tok ini, ya eneng. Dan kemanapun kita pergi, kotak itu tahu namanya GPS. Makanya sampean selagi masih punya nyawa, malaikat tahu sampean mau lari kemana di GPS. Sampean ngerasani orang itu sama dengan kirim WA. Ada itu catatannya, iso di print out mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarra yara. Sampean sembunyi kayak apapun selagi hati kita itu online, ada catatannya. Makanya sholat itu begitu usolli catatannya ada, cuman kualitas sinyalnya ada yang berubah-berubah ngokok gitu aja. Ada yang sinyalnya bagus karena khusyuk, Allahu Akbar. Ini sinyalnya halus. Nah, ada yang sinyalnya rusak kan gitu. Allahu Akbar, waduh wedusku. Itu terhubung dengan sana. Dan ketika sampean itu bersyahadat, itu terhubung dengan Lauhil Mahfud, sama dengan sampean daftar punya kartu. Yang ngurus Telkomsel ya Telkomsel, yang ngurus XL ya XL. Begitu sampean melakukan kejahatan karena kartunya XL, ya terdaftar itu di print out lewat XL.
Makanya kartu dunia banyak. Maka orang punya keyakinan terhadap Tuhan juga banyak. Nah, di provider itu terdaftar semua. Iya kan? Cuma nanti kan tergantung provider terakhir, pemilik satelit itu. Oh ternyata ini cuman subkon, ini gitu bisa. Karena setan kan boleh bikin subkon. Iblis itu diperbolehkan ketika fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, diperbolehkan ya usah kamu mau subkon ya enggak apa-apa. Tapi kamu tetap ilahan akhor. Itu nanti tak rapikan ya. Nggih mboten napa-napa, sing penting saya bisa menyesatkan. Bisa. Itu bikin provider tandingan yang ya kadang nggak bonafit juga. Makanya nanti di akhir itu Rabbul Arbab. Allah itu bergelar Rabbul Arbab. Pangerannya pangeran karena rob-rob yang lain itu banyak tapi sebutannya ilahan akhir. Jadi makanya jangan heran. Lah makanya orang-orang dulu itu selalu punya hubungan khusus dengan provider itu. Punya. Makanya ada orang-orang yang diberi kuota, itu di kuota khusus, yang penting mau download. Nah kuota itu dari downloadan itu yang punya downloadan biasanya Nabi. Karena Nabi itu ATPM, kan agen tunggal pemegang merek. Jadi memang dilegitimasi oleh yang kuasa, kamu deh itu. Nanti ini. Nah kemudian ada yang ini grosir gitu. Tapi download semua. Rasulullah 15 tahun download. Syekh Abdul Qadir 25 tahun download. Sunan Kalijaga download. Nah kita ini kan kalau download nggak bisa. Baru download gitu, ya Allah, turu. Maka kita kan nggak punya wifi. Tapi hobinya itu share it. Makanya para ulama dulu dengan sistem spiritual, silahkan kamu share it, tapi kamu nggak punya wifi, maka carilah wifi gratisan. Maka kita kalau mau kirim selalu diajarkan tentang tawasul, pakai wifi-nya Rasulullah, ila hadratin nabiyil mustofa, itu kan .co.id. Loh, pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Untuk apa? Ngirim doa, ngirim apa? Karena ruhani kita ini kartu yang terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Makanya bisa dikirimi paketan, bisa dikirimi pulsa. Maka sampai bisa didongakno, bisa dikirimi paketan, bisa. Teman kalau kita mau kirim harus punya wifi. Nah wifi itu download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Bisa download. Nah yang nggak pernah download ya nggak punya wifi, maka silakan pakai wifi gratisan. Wong hobinya ngirim, muga-muga anakku sesuk mlebu mendapat kelulusan dari MAN itu bi barokati Nabiil Mustofa. Loh itu jadi tetap harus pakai wifi provider. Makanya setiap doa itu harus pakai wifi-nya Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena Nabi ini. Makanya jangan heran. Setiap orang yang ngonlen Nabi tahu. Loh, seperti semua orang yang sedang ngonlen tahu itu providernya. Jadi makanya jangan heran ulama dulu, Rasulullah ngerti kalau kamu sholawat pasti datang. Loh kan di online. Itu. Nah makanya kita ini kadang ini teknologi spiritual yang dulu sudah diajarkan. Nenek moyang kita karena lauh itu. Nah makanya kadang-kadang orang nggak percaya masa doa bisa dikirim. Kamu kesadarannya kesadaran zar'in, bukan kesadaran ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lu manusia bisa kok. Kita nggak punya wifi, tapi ada orang baik. Tiba-tiba wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al-ahyaim al-fatihah. Tapi kan pakai wifi-nya Rasulullah, maka semua dapat bagian. Sama dengan kita gak pernah lihat Liverpool main bola, kita gak pernah lihat Mike Tyson tinju, tapi ada orang yang kemudian nyoteng gitu,
Terus kemudian dia berbaik hati, di-online-kan kepada satelit menggunakan wifi satelit dibagi ke seluruh dunia. Itu semua dapat bagian namanya siaran langsung. Makanya kalau sampai ada orang kok nggak percaya doa bisa dikirim, orang ini nggak punya TV. Ini karena ini adalah inda baitikal muharram. Makanya kita di sini fawallu wajhaka bikin masjid menghubungkan sana. Enggak, menghubungkan Satrul Masjidil Haram. Kita bikin masjid. Kemudian para nabi ini diteruskan oleh para ulama. Maka kesadaran ghairi dzar'in inda baitikal muharram dihubungkan dengan membangun lembaga pendidikan yang menghubungkan kepada Baitikal Muharram, bangun pesantren, bangun apa, terus kemudian kita nitipkan anak. Sama dengan Nabi Ibrahim, askantu min dzurriyyati, kita menitipkan yang terhubung dengan sana, maka menitipkan anak di lembaga pendidikan, di pondok pesantren. Nah, orang-orang yang seperti ini berhak kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tapi ada orang yang setiap hari kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, tapi nitipkan anaknya di pondok nggak berani. Nggak berani. Padahal kiai itu punya, Belumbang punya. Bukan kok ghairi dzar'in, punya Belumbang bisa disat santrinya. Kita setiap hari itu kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim ditabaruki karena mampu menitipkan anaknya di ghairi dzar'in, tapi dengan kesadaran inda baitikal muharram. Lah kita itu kama barok tak nitipno anak gudi kene wis stres ini. Aja meneh kok gudi kene Nabi Ibrahim iki potong. Jadi ini adalah sebuah siklus yang susah dipahami. Nah, ini. Nah, akhirnya pada satu titik gitu. Pada satu titik ini menemukan titiknya. Tentang siaran langsung Nabi Muhammad yang ditanya tentang Masjidil Aqsa. Dulu kan susah dipahami gimana gambar Masjidil Aqsa itu dihadirkan kepada Rasulullah yang di Makkah. Nah itu kan namanya siaran langsung. Malaikat Jibril siaran langsung. Oh gambarnya. Itu sekarang terbukti semua sudah dijalankan oleh manusia. Dengan apa? Dengan struktur spiritual yang kemudian bergerak menjadi teknologi. Nah cuman yang terkadang yang teknologinya ini selalu akalnya selalu di-upgrade, tapi yang spiritualnya sudah nggak di-upgrade. Akhirnya kemudian kalah jauh. Itu dulu para wali ngupgrade. Gitu, ngupgrade apa? Ngupgrade sinyal yang jauh untuk bisa didekatkan. Makanya para wali bisa rapat jarak jauh. Rapat jarak jauh gitu kan, satu di Surabaya tapi bertemu di Pamijahan. Itulah kalau itu kan sekarang sudah nggak seperti itu. Akal sudah ngupgrade menemukan teknologi Zoom. Sudah. Teknologi cinta secara spiritual. Sona mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu sudah kalah sekarang dengan teknologi akal. Karena akal bisa datang dengan Honda Jazz, itu lebih I love you daripada jaran goyang. Oke dari di belakang gitu. Loh ini mesti di-upgrade. Sistem upgrade-nya itu yang berat. Dulu untuk ngangkat berat Sunnah mata kajian cukup Bantung Bondowoso atau lahaula. Sekarang yang begitu teknologi akalnya sudah menemukan kren, menemukan traktor, bulldozer. Itu. Nah, makanya sebenarnya apapun yang terjadi dilakukan oleh Rasulullah, suatu saat itu akan terjadi. Misalnya kemudian ke langit, bus itu, besok itu sampai sana. Itu, sampai sana. Karena apa? Yang tersedia di muka bumi ini semua bisa dipecah rahasianya. Jadi seluruh yang ada ini, asal kita mau mikir, semua bisa dipecah rahasianya. Cuman kan yang bisa dipecah rahasianya baru kunyit,
Yang dipecah rahasianya baru jeruk ada vitamin A. Masih banyak sekali yang belum bisa dipecah rahasianya. Tinggi, apa kira-kira rahasianya apa? Undur-undur rahasianya ternyata dipecah. Nah, yang bisa memecah rahasia itu namanya ulul albab. Itu jaminan di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Wah, duduk ya mikir, ngadeg mikir, kelekaran mikir. Sampai kemudian seluruh yang ada itu ensiklopedik, semua terpecahkan rahasianya sehingga ulul albab itu dengan tegas itu memberikan pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Nah itu, jadi besok itu seluruh dunia itu ensiklopedik, semua akan ketahuan. Makanya sebelum seluruh dunia ini ensiklopedik, kiamat masih jauh. Jadi jangan bayangkan kiamat sudah masih jauh, karena masih banyak di dunia ini yang rahasianya belum terungkap. Makanya nggak usah, sebentar lagi kiamat, masih jauh, wong ulul albab belum rampung nyambut gawe. Belum selesai, ulul albab ini belum rampung. Itu belum selesai. Selesainya kalau semua sudah ensiklopedik rampung. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa lil zalimin min ansar. Baru Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu baru terjadi. Tapi kalau masih belum selesai, ini apa? Ini gunanya baru ketahuan baunya. Fungsinya apa? Lah ini anak-anak man ini terbuka lebar untuk membuka itu semua dalam teori-teori, dalam ensiklopedi baru. Karena ulul albab itu sifatnya terbuka. Nah, panjenengan gimana bikinnya? Bangun laboratorium. Karena Masjidil Aqsa barokah menghasilkan peradaban. Jangan salah bahwa Masjidil Haram juga barokah. Nah, sekarang kita ini baru menikmati barokah yang sebagian besar dari terah Masjidil Aqsa, pergi haji naik pesawat. Nah, pesawat itu produknya sana masih. Ini itu kita undang apa, pakai WhatsApp, pakai apa, masih produknya sana. Lah ini sama-sama barokah. Itulah. Mbak, ini penjenengan ini yang punya tugas ini. Ini penjenengan karena sudah membangun sebuah ruang inda baitikal muharram, tapi lebih mengambil kepada sistem pendidikan untuk membuka ensiklopedi ulul albab. Maka biarkan anak-anak itu berkreasi. Itu hal-hal yang kiranya sudah lewat itu nggak usah dipaksakan lagi. Iya kan? Sudah nggak usum lagi kemudian nyalin buku, nggak usum. Hilangkan pelajaran kayak begitu. Gurunya disuruh mengganti pelajaran apa gitu. Kan gitu. Pelajaran matematika dasar sudah nggak usah diajarkan lagi. Kenapa? Sudah ada kalkulator, udah pusing sampean ngapain? Udah pusing. Lah iya. Kalau enggak, kita ini sebenarnya sedang mengejar bayang-bayang sendiri. Karena bayang-bayang yang lain sudah lebih maju ke sana. Jadi hal-hal yang konvensional yang sekiranya kok kemudian hanya menghabiskan waktunya siswa, udah dihilangkan. Guru tidak boleh dan sekolah juga nggak boleh merampok waktunya siswa. Nah, ini revolusi perubahan yang sangat besar. Apalagi pasca milenial ini. Milenial scaling everything. Milenial membunuh segalanya. Dulu yang bangga menjadi Pak Pos karena mengantarkan surat, habis karena WhatsApp. Mal-mal yang dulu bangga sebagai tempat rekreasi untuk membeli produk-produk unggulan, habis sama bisnis online. Travel habis sekarang, karena orang punya kredit motor 500.000 cukup pulang. Ini habis sudah banyak sekali. Panjenengan sebagai kepala sekolah, sebagai kandepak, ini mikir bareng, tak rewangi mikir. Lah ya, jangan saya kayak kita dulu, bagaimana membuat, jadi
sampai sekolahan STM buat jurusan memperbaiki transistor radio. Mereka belum lulus, radio kecil-kecil sudah datang. Membuat kursus komputer. Tiba-tiba lagi buat kursus komputer, komputer yang lebih mudah dipahami langsung datang. Aprom hilang. Disket hilang. Ayo mesin ketik hilang. Maka kursus mengetik 10 jari rausum. Di lembaga pendidikan nggak boleh, apalagi kaum muslimin. Rasulullah sudah dihantarkan ke sebuah masa depan yang luar biasa. Kalau Rasulullah bisa ke langit dengan diri, bus gitu, besok orang bisa dikirim bus gitu bisa. Hanya masalah waktu. Jadi penjenengan duduk di sini, itu tiba-tiba gitu pindah ke Surabaya, bisa itu besok ada teknologinya. Karena nabinya bisa begitu, umatnya pasti dikasih teknologi. Hanya masalah waktu. Nah penjenengan nggak boleh manual. Itu milenial ini sebuah problem masa depan. Makanya kadang juga saya itu kadang komplain gitu ya. Ini gimana sih? Ada lembaga pendidikan yang bercita-cita untuk menatap masa depan, mengambil perubahan. Tapi anak muridnya nggak boleh pegang smartphone, kan lucu. Padahal senjata masa depan itu senjata digital. Senjata digital itu nggak main-main, dia butuh ahlinya. Tapi karena mencari ahlinya susah untuk konsultasi, akhirnya kemudian konsultasinya ke orang yang nggak mengerti, tapi seolah-olah ngerti. Akhirnya yang dibicarakan madorotnya, nggak pernah diajarkan manfaatnya. Siswa nggak boleh pacaran, lu kenapa nggak boleh? Pacaran silahkan, yang itu mempercepat perkawinan, sehingga melahirkan generasi baru, sekolahannya ada muridnya. Ini kan lucu kadang kita itu, pacaran nggak boleh, harus dulu. Sementara TK itu membutuhkan murid, playgroup membutuhkan murid, pondok pesantren membutuhkan murid. Lah ya, pornografi dilarang, nggak bisa pornografi kok dilarang, itu basic instingnya manusia kok. Makanya ibarat putu ketika dihidupkan pasti ada jalan keluar, nyik gitu. Dulu di pesantren nggak boleh lihat pornografi, tapi bolongan pornografi ada di pesantren. Apa? Ngaji kitab Qurratul Uyun. Wow, jadi persis seperti malam pertama ketika ngaji kitab itu loh. Ada, jangan ditutup plek gitu, nggak bisa. Gitu loh Pak Guru. Jadi dunia ini keren, dunia berubah. Berubah cepatnya luar biasa. Gitu. Orang tidur di kamar bisa berselancar kemana-mana. Itu nyari orang mandi nggak perlu ke sungai, cukup di dalam smartphone kita itu. Wong adus kembenan metu itu. Itu dunia hari ini. Mau dihadang kayak apapun nggak bisa. Itu dunia yang mereka sedang terjadi. Nggak usah sok-sokan. Kita ini kadang anak-anak nggak boleh pacaran. Lu kalau nggak boleh pacaran, kita ini merindukan cucu. Lah nek ora pacaran terus mana kapan? Nah ini yang kayak begini, jadi manusia itu kadang lucu. Itu, nah ulul albab ini terbuka luas. Maka hadirkan anak-anak itu pada penelitian-penelitian. Sesuatu yang sudah expired nggak usah lagi lah diajarkan. Cara menulis yang baik, wis ora perlu ada keypad. Lu kan itu. Coba sopan santun dalam bertransaksi, pelajaran kepribadian, enggak perlu lagi wong transaksi enggak ada sopan santunnya sekarang. Wong langsung GoFood, online. Enggak ada lagi monggo. Enggak ada, emang apa? Dunia berubah. Kepatuhan anak disuruh oleh orang tua sudah bukan kepatuhan seperti dulu. Dulu orang tua nyuruh, nak belikan rokok, anak yang patuh langsung berangkat pergi membeli rokok. Sekarang anak disuruh beli rokok, dia pergi ke tempat handphone. Bapaknya marah, kamu disuruh malah cari handphone. Online Pak. Ini berubah, sebuah tatanan dunia sedang berubah. Gitu. Orang ngaji, berubah. Sekarang bisa ngaji lewat YouTube.
Bisa ngaji lewat Google. Kursusan-kursusan mati semua. Makanya tidak tertutup kemungkinan sistem sekolahan yang kemudian menggunakan sistem pergedungan seperti ini mungkin 20 tahun lagi habis sudah. Habis sudah. Ya, Neng Wafik Azizah ini sekarang masih konser membayangkan tentang gedung. Bahwa dulu bisa bergedung ria karena konser ditonton oleh 1000 orang. Wah, sekarang nggak bisa. Tapi K-pop di Korea ketika konser di luar di gedung paling 10.000, 20.000, begitu menggunakan sistem online yang nonton dia di atas 100 juta bayar semua. Bikin sampean. Jangan manual. Bikin sampean. Pertandingan sepak bola yang dulu tiketnya hanya dijual oleh orang satu stadion, sekarang tiket sepak bola dijual oleh orang seluruh dunia, penontonnya di atas 1 miliar. Duh. Lebih untung ini ternyata. Iya. Kadang juga sama. Jadi udah gak manual, saya online di rumah. Sambil ngantuk-ngantuk gini, assalamualaikum, gak ada orangnya, cuma di depan kamera, gak kemana-mana. Nanti terakhir ditanya rekeningnya berapa Gus, ini gitu. Ini dunia baru. Dunia baru yang dulu dibayangkan tentang lauh, itu bisa dijelaskan sekarang. Yang dulu dibayangkan tentang kotak Pandora bisa dijelaskan. Sekarang sudah mulai. Jumatan daring, sudah ada. Jumatan daring. Orang masih berdebat, tapi masyarakat sudah melakukan Jumatan daring. Dulu orang juga berdebat bagaimana hukumnya pamit akad nikah terhadap wali melalui telepon. Ini zaman baru kok. Gitu loh Neng. Iya. Bahwa kemudian ada sesuatu yang indah ketika bertatap muka. Ini manusiawi, tapi dunia baru sudah memungkinkan orang untuk social distansi. Nyari orang nggak perlu kemana-mana, tinggal lihat handphone. Perjalanan kemana-mana nggak perlu nyari plang, tinggal Google Map. Yang itu yang ngajar di sini, jangan sampai kemudian ini dunia bayangannya masih 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ini kan guru-guru kan produk zaman all. Jadi yang perlu di-upgrade itu gurunya sekarang. Lagi guru-gurunya ini harus di-upgrade. Iya, jangan sampai naik motor kesadarannya naik kuda. Atau naik motor kesadarannya masih kesadaran naik jalan kaki. Sudah ada ratingnya masih gini-gini kalau mau lewat. Ini harus di-upgrade semua. Jadi butuh guru-guru yang memang harus pahamkan ini, kecuali guru agama itu ya gak apa-apa. Tapi kalau tentang biologi, tentang ini, sistem nutfah itu seperti apa, sistem jaringan itu seperti apa, karena gak bisa. Anakku usia 17 tahun itu kalau belanja sudah tidak di Indonesia, belanjanya ke Inggris. Tak tanya berapa nak, 7.000, lu kok murah? Benik, ini coba. Dunia baru. Itu ahli perdagangan yang kemudian berbicara tentang valuta, bingungnya luar biasa. Karena tidak lagi G2G, tidak lagi government to government, tapi provider to provider. WhatsApp tidak melewati pajak negara, tapi lewat langsung satelit. Ini dunia baru, bener-bener dunia baru. Gitu. Ya, suka tidak? Suka. Karena anak-anak ini memang harus menjadi anak-anak masa depan. Itu. Nah itu ada, sudah digambarkan itu terjadi. Makanya ya sambungkan kita kepada Rasulullah, sambungkan kita kepada Nabi Ibrahim yang memang punya guidance spiritual yang sampai hari ini menjadi guidance manusia modern. Makanya Nabi Ibrahim itu kondang terkenal. Ada yang menyebut Ibrahim, ada yang menyebut Abraham, ada yang menyebut Brahma. Beda-beda namanya tapi istrinya mirip. Kalau disebut Ibrahim istrinya Sarah, kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati.
Lihat. Lah, ini dulu pusatnya Brahma, Magelang itu. Pusatnya Brahma karena ada candi dulu Hindu. Nah, Masjidil Aqsa, orang Nahdlatul Nasri menyebutnya Abraham. Nah, yang di Masjidil Haram menyebut Ibrahim. Nah, sekarang ketemu. Antar bangsa ketemu. Itu antar teknologi ketemu. Semua bisa melewati fase itu. Nah itu Depak mesti harus bikin upgrading. Dan itu negara yang tanggung jawab. Karena jangan kemudian pembiayaannya dibebankan kepada guru. Negara yang tanggung jawab untuk mengupgrade. Gitu. Mau upgrade semua. Kalau murid itu kan hasil upgradingnya guru. Nah, ini tentang teknologi masa depan yang kita kenal dengan teknologi Isra Mi'raj ini. Yai Said, kalau dulu Yai ya kalau mau kemana-mana online gitu. Sekarang beli pulsa, pun Gus. Ini dunia baru, nggak bisa. Gitu. Maka yang pertama juga negara juga harus siap. Itu untuk mengamankan resources, mengamankan kehidupan. Cina siap. Begitu dominasinya dominasinya Bank Devisa New York dihadang oleh HSBC. Begitu Amazon melakukan dominasi transaksi dihadang oleh Alibaba. Begitu dominasi WhatsApp nggak bisa dibendung, dia hadang pakai WeChat. Begitu Facebook nggak bisa dihadang, dia hadang dengan QQ dan Ren-Ren. Mereka siap. Gitu. Makanya dunia ini sedang galau sebenarnya ini dan makanya beliau tadi mengatakan Cina, Jepang, lah memang gesernya ke situ. Amerika sudah KO hari ini, udah KO dan hoak merajalela di Amerika. Masa Biden dianggap agen Cina? Makanya Kapitol diduduki itu karena ada sebagian masyarakat yang yakin kalau Biden itu agen Cina. Nah, bahwa penyelamat Amerika itu adalah Trump. Bodoh. Kayak neng kene tiba-tiba ada yang menjadi imam besar. Ya Trump itu di sana imam besar gitu kan dalam bahasa mereka. Ada yang begitu-begitu. Jadi ini sistem yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian Jokowi PKI. Saya senangnya dewe orang bikin itu. Jadi Indonesia sana jalan yang kayak gitu. Problem dunia. Siap gitu. Nah, perbatasan milenial sekarang itu hanya perbatasan negara. Anak-anak kecil bisa berbahasa Inggris, tapi ketika masuk ke Inggris tetap ditanya pasportnya mana. Dan bangsa-bangsa yang lain sudah menyiapkan itu semua untuk apa? Untuk bersaing. Paling tidak kemudian tidak larut kemudian diambil resourcesnya. Kan gitu. Nah, etapa perebutan resources sudah selesai. Kalau kemarin perebutan resources itu Amerika yang paling menang berebut minyak. Nah, kebetulan minyak itu di Timur Tengah. Nah, minyak di Timur Tengah dilindungi oleh negara. Makanya kemudian negaranya harus dijebol. Maka dibikinlah sebuah bulldozer untuk menjebol negara. Namanya ISIS. Dan berhasil negara-negara jebol sehingga minyaknya tumpah tidak ada yang punya. Tapi ISIS gak bisa jual. Karena apa? Karena ISIS mengingkari kesepakatan OPEC, mengingkari kesepakatan OKI, mengingkari kesepakatan Aramco sehingga menjadi minyak liar. Akhirnya kemudian ada yang pinter namanya Turki. Turki pinter, siapa yang akan bisa jual minyak itu? Maka kemudian Turki berbicara tentang khilafah saudara tua. Turki adalah khilafah Utsmani untuk meyakinkan ISIS bahwa Turki ini adalah partner ISIS. Akhirnya ISISnya percaya bahwa Turki adalah saudara tua khilafah. Maka minyak mentahnya sebagian besar dijual oleh Turki. Tapi disemprit oleh Rusia. Jadi cerita tentang khilafah dunia yang dikembangkan oleh Turki adalah untuk meyakinkan ISIS agar minyak mentahnya atau minyak tumpahnya bisa dijual oleh Turki. Yang aneh itu tiba-tiba orang Indonesia kepentingannya apa? Tiba-tiba minta diakui bagian dari Turki sampai jejak khilafah. Oh ini jenengannya orang urus ya ini. Ini dunia. Nah makanya kelompok-kelompok agama ini sekarang sedang lagi pusing. Kenapa? Karena rawana sing ngopeni. Nah ketika geser ke Cina mereka lebih pusing lagi karena Cina sudah nggak ngomong agama.
Cina punya sejarah dengan agama sudah menjadi sebuah urusan privat. Cina nggak turut campur dengan agama, urusanmu lah agama gitu. Makanya bagi kelompok-kelompok yang mencoba membangun negara ini pusing karena jeragan baru ini rangopeni. Kenapa ya? Cina itu punya tradisi yang panjang. Dengan Tuhan mereka bisa bergurau. Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kok terlalu berkuasa, dinaiki sama Sun Gokong tuh berapa Tuhan yang ngungsi. Mereka sudah punya sejarah itu. Itu makanya di sana agama rukun ya Nasrani ya Islam ya apa rukun begitu dia urusan privat kok. Jangan dibawa ke urusan publik itu sana. Tapi kan kita punya mekanisme tersendiri yang harus disepakati dengan kelompok-kelompok agama. Makanya madrasah aliyah negeri ya tetap Islam simbolnya ada, negara tetap ngurus agama di sini. Jadi tidak usah ini. Nah kelompok-kelompok ini juga akan bermasalah nanti. Nah inilah makanya sebuah perspektif yang harus kita bangun tentang masa depan. Dan itu perspektifnya adalah bangsa dan negara karena semuanya mengalami sistem transnasional. Rambutnya orang Amerika tiba-tiba dipakai oleh orang Magelang. Makanannya orang Itali dipakan sama orang, semua mengalami transnasional. Makanya jangan heran kalau kemudian penyakit juga berubah menjadi transnasional. Biasa gitu, jadi gak usah heran. Makanya karena ini penyakit transnasional, pikirannya jangan lokal. Oh ini hanya Islam, enggak, yang tutup itu juga tembok ratapan, tutup, Vatikan tutup, semuanya tutup. Ketika divaksin, ya semuanya divaksin. Oh ini menghancurkan, loh yang divaksin itu uang sak donya kok. Makanya kemarin di Jawa Tengah ketika saya diminta gubernur untuk menjelaskan tentang bagaimana vaksin, ya itu problem internasional. Makanya kalau ada kaum muslimin yang nolak vaksin, nggak apa-apa, kasih aja hadiah umroh. Karena kalau sudah mau umroh pasti divaksin. Loh kalau mau umroh maka kok nggak divaksin, dia ditolak sama pemerintah Saudi. Nggak bisa ngotot, ini perintah Allah. Iya tapi Ka'bah dan makam Rasul dimiliki oleh negara Saudi. Jadi negara itu punya kedaulatan. Bahkan negara boleh mengatur tamu Allah. Kita nggak bisa ngotot, ini walillahi 'alan nasi hijjul bait, ini perintah Allah. Inna hajja wal umrata min syairillah. Enggak bisa, dia punya situ kok. Enggak bisa. Orang Hindu dari Amerika dari India sana, orang Buddha, kami adalah pengikut Candi Borobudur. Enggak bisa, ini punyanya Magelang. Tutup ya tutup, tunggu. Boleh. Maka kesadaran bernegara itu menjadi penting. Karena teritori itu enggak bisa ditembus oleh milenial. Sistem transnasional menembus segalanya, tapi negara nggak bisa ditembus. Masuk ke negara orang pasti ditanya, pasportmu mana? Begitu administrasi kenegaraannya kita nggak punya, ya suruh pulang di deportasi. Makanya siapapun harus dengan milenial ini pun tidak boleh melupakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Amerika bangun itu cukup lama. Kesadaran Indian dan Amerika dibangun lewat film koboi itu berapa puluh tahun. Cina membangun kesejarahan kecintaan pada bangsa dan negara, itu film kungfu itu berapa puluh tahun. Dan film Jepang tidak pernah menang di pokoknya pendekar Jepang sesakti apapun pasti kalah sama pendekar kungfu. Cerita tentang ular putih masih dikembangkan, cerita tentang kondor herois masih dikembangkan. Jepang cerita tentang samurai masih dikembangkan. Bahkan ketika harus bertarung mereka saling jaga harga diri bangsa. Amerika kalah di Vietnam, dia nggak mau kalah. Kami tetap menang walaupun kenyataannya kalah. Maka mereka mengkampanyekan kemenangan dalam film Rambo 1-6. Amerika nggak mau kalah dengan spiritual Cina. Maka dia nggak malu-malu bikin film American Shaolin, American Kungfu. Nggak ada Kungfu Shaolin di Amerika. Dengan Jepang dia nggak mau kalah. Dia tetap American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Amerika gagal dengan sistem pertahanannya Saddam Hussein, dia bikin Hotshot 1-2. Jadi ini ketoprak modern. Opera modern itu film.
Makanya Jepang ketika dia harus merukunkan rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, anak-anak muda harus tahu itu bahwa pernah terjadi sengketa antara generasi tua dan generasi muda dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji. Orang Jepang kemudian membuat sebuah film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin dengan pedang terbalik. Jadi kekerasan sudah berhenti, makanya kalau menggunakan pedang dibalik saja. Itu sama dengan Sayyid Faqih Muqaddam yang matahin pedang. Itu sama. Upin Ipin itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi bangsa Malaysia. Bahwa masa depan Malaysia tidak boleh lagi konflik antar ras dan suku. Malaysia nggak mungkin pisah dengan India, dengan Cina dan Indonesia. Maka ras Melayu Malaysia menyerahkan bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Tapi si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa anak Malaysia ada ras Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak India dikenalkan dengan Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia dikenalkan dengan Susanti. Nah yang akan kita kerjakan apa dalam situasi seperti itu? Apa yang mau kita kerjakan? Semua sedang bekerja. Ketika Cina memenangkan pertarungan obligasi dengan Amerika, Amerika kalah, nggak bisa bayar hutang, bayar obligasi di tahun 2012, dia bikin Sanepo ketoprak model modern diproduksi oleh Hollywood dengan judul Kiamat 2020. Bangsa Amerika runtuh, kemudian dia pindah ke Tibet, maksudnya hati-hati, Tibet punyaku. Kalau Cina kamu tak hantem dari Tibet, itu bahasa ketopraknya sana. Tapi bahwa kemudian Amerika juga kalah, ya sudah. Karena ternyata memang teknologi sudah nggak bisa saya kendalikan, duplikasimu sudah berjalan, maka dia membuat film Mortal Engine. Entah tunjuk ini, Kiai yang dulu bioskop barang. Loh, kan gitu. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau kamu mau nyerah silahkan. Nggak apa-apa, nggak bayar nggak apa-apa. Akhirnya kemudian Cina bikin film The Forbidden Kingdom. Bahwa kemudian tongkat Sun Gokong harus diserahkan kembali ke Cina. Yang menyerahkan anak Amerika, kulit putih menyerahkan tongkat kepada Sun Gokong di Cina. Tapi Cina juga nggak begitu, tapi aku juga nggak bisa. Kalau kemudian hidup tanpa kalian. Maka kemudian Cina membuat sebuah film Mulan yang memproduksi Hollywood. Ini cara, ini ketoprak modern ini. Kalau dulu kan jebole benteng nopo, ini kan ketoprak itu. Apa penangkapan Pangeran Diponegoro itu kan bikin ketoprak-ketoprak begitu. Ini ketoprak modern ya film. Nah ini anak-anak muda ini mau kemana? Ayo dipikir bareng-bareng. Ini guru-guru ini memang punya beban yang luar biasa berat. Apalagi kepala sekolah. Habis ini kepala sekolah mungkin rapatnya iso turu ini. Lah ya, ini umat Rasulullah sudah dihantarkan, nabinya ditunjukkan ke masa depan dan teknologinya sekarang bisa dibikin. Dan makanya kesadaran berbangsa dan bernegara adalah perbatasan terakhir fakta milenial. Ini nggak bisa. Makanya semuanya juga harus menyadari itu. Sehebat apapun kita, kalau sudah terkait dengan bangsa lain, kita pasti ditanya administrasi negara. Nah ini yang paling serem ini. Ini ada pertemuan internasional oleh para pakar bahwa 2040 sampai 2050-an itu akan terjadi krisis besar dunia. Akan ada krisis di 2040 sampai 50. Itu pertemuan mereka ada di Jerman. Sudah memutuskan ada krisis di kisaran 40, sudah dihitung dengan hitungan ilmiah. Krisis apa? Krisis pangan. Yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Dan di situ disebutkan bangsa yang kemungkinan bisa melewati itu dengan biasa adalah bangsa Indonesia. Coba zaman bayangkan. Apa enggak kesini semua sesok? Kitab krisis makan, kitab makanan kita macam-macam. Makanya mereka sudah mulai bikin dongeng. Agar mereka nanti kalau masuk ke sini sudah ada presidennya. Maka mereka mulai bikin dongeng. Candi Borobudur buatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dari Sleman. Itu sebenarnya adalah cerita awal. Agar mereka kalau masuk landingnya pakai landing history. Dan kita kadang mensemangat, oh ini gawean Nabi Sulaiman. Bukan, itu gawean Balitung. Nah nanti kalau kemudian 200 tahun lagi kita percaya, maka kemudian bangsa sana, oh itu kan tinggalan Mbah Buyutku, saatnya aku minta
bagian. Nah, ini yang harus kita pikirin. Pangan kita bebas, sekarang makanan kita termahal dunia namanya porang. Ini makanan termahal, 1 kilonya 500.000. Gelondongan kayak kentang gitu, padahal rakene dipangan langsung lambene monyor nih mangan itu. Bisa, sudah. Makanan kita, air. Kita energi, kita air ini melimpah. Kalau musim kering habis itu dikasih hujan sampai tumpah-tumpah sampai muntah kita. Kemudian energi tinggal pilih. Kalau energi itu panas bumi, kita negeri cincin api. Kalau energi itu matahari, kita punya 3 waktu. Kalau energi itu angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Jadi bangsa ini sebenarnya oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal kita, mari kita bangun rasa cinta. Makanya hari ini banyak sekali agen-agen yang mencoba merusak rasa cinta pada bangsa dan negara. Karena kalau rasa cinta itu sudah hilang, satu, kita nggak bisa melakukan produksi karena nggak akan laku. Kita akan tetap menjadi bangsa konsumen. Yang kedua, pertahanan negara, keamanan negara dipertaruhkan ketika mereka datang. Erat jadi urusan, makanya amanu wa amilu sholihat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu erat kaitannya dengan baladil amin, dengan keamanan bangsa dan negara. Manusia yang baik juga rusak, agama yang baik juga rusak kalau tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya urusan amanu wa amilu sholihat urusannya kiai. Nah, manusia yang baik urusannya departemen kesehatan biar tambah sehat. Urusan baladil amin apa polisi itu yang ngurus. Tentang keamanan bangsa dan negara ya menjenengan yang ngurus. Makanya kalau ada teroris ada apa ya ambil gitu aja nggak apa-apa. Kalau mau dalil tak kasih dalilnya. Karena mereka mengganggu keamanan bangsa dan negara. Nah, berbicara tentang bangsa dan negara, kami nggak punya ketentuan hukum. Saya boleh ngomong itu, tapi kalau ketika saya berlakukan tindakan, saya bisa dihukum. Tapi pemegang baladil amin boleh melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan. Yang penting tepat dan terukur, itu aja. Jadi ini sama-sama. Pesantren juga sama, menghadapi problem yang harus dipikirkan. Anak sekarang suruh ngapalkan susah, wong ono bukune. Kalau dulu menghafalkan itu seneng karena nggak ada bukunya. Sekarang kan tinggal kiri ketik tuk 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 metu itu. Ini zaman baru, sudah benar-benar semua harus berhitung. Ya semoga ini menjadi mengingatkan kita semua bahwa Nabi kita sudah pernah dihantarkan ke sebuah masa depan yang luar biasa. Nah, umatnya ini sekarang menikmati itu pelan-pelan gitu. Itulah mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya dan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa yang disampaikan oleh Kiai Said Asrori. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.